Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Ibu di Sosiologi khususnya kelas 8. Video kali ini untuk khusus video kelas 8E, yang dimana pengajaran hari ini itu bagian sosiologi tentang Ibu akan review dulu untuk minggu yang kemarin. Kemarin Ibu mengajarkan tentang apa? Nah, iya benar. Kemarin Ibu mengajarkan tentang mobilitas sosial. Nah, untuk video kali ini, untuk hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang pluralitas masyarakat di Indonesia, yang dimana beragam perbedaan yang ada di pluralitas masyarakat di Indonesia di sini. Yang pertama ada perbedaan agama, yang kedua ada perbedaan budaya, yang ketiga itu ada perbedaan suku dan bangsa, yang keempat ada perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir itu ada peran dan fungsi keberagaman kebudayaan. Nah, jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu di via WhatsApp grup. Akan tetapi kalau pengen isi absen, kalian melihat dulu video yang Ibu ajarkan ini, baru kalian mengisi absen yang ada di via grup WhatsApp kita. Baiklah teman-teman, di sini apakah ada yang tahu tentang keberagaman agama di Indonesia itu ada berapa agama? Nah, benar, ada 6. Apa saja ya kita bahas? Yang pertama itu ada agama Islam. Nah, seperti Ibu dan kalian agama Islam. Dan kalau misalkan Ibu mengajar di SMP negeri yang bukan mayoritasnya agama Islam, itu pasti ada. Dan Ibu juga seperti itu dulu. Jadi Ibu juga mempunyai teman yang non-muslim seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya, jadinya kita ngomong yang ngelantur gini. Itu juga sebagai pembahasan kalian juga, supaya kalian juga tahu kalau misalkan walaupun emang mempunyai teman, walaupun tidak satu agama, tapi kita tetap harus bertoleransi. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada agama apa lagi nih? Ada agama Islam ya yang pertama. Nah, yang kedua itu ada agama Kristen Protestan, dan yang ketiga ada agama Katolik, dan yang keempat ada agama Buddha, yang kelima ada agama Hindu, dan yang terakhir itu ada agama Konghucu. Nah, baiklah, untuk agama di Indonesia itu ada 6 ya teman-teman, harus diingat nih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan lagi ke materi awal, yaitu perbedaan agama, yang dimana perbedaan agama ini terdapat 6 ya, yang 6 kalian tadi sebutkan juga. Dari Mahkamah Konstitusi itu, gugatan tersebut itu dikabulkan ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita misalkan membuat kartu pendudukan, atau ya bisa dibilang KTP, KK, nah itu sudah ada ya, tercantum di situ agamanya masing-masing. Dan kita juga perlu toleransi. Nah, walaupun emang dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, akan tetapi kita harus bertoleransi. Walaupun memang setiap umat, setiap agama itu melakukan dengan cara melakukan ibadahnya itu berbeda-beda, akan tetapi tujuannya sama, untuk Maha Esa, yang Maha Esa ya. Dan untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan budaya, yang dimana budaya di Indonesia itu sangat amatlah banyak ya teman-teman, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya Ibu, menurut sosiolog J.J. Soeningrat, ada 3 wujud. Ada 3 wujud ya. Yang pertama itu ada gagasan, aktivitas, dan yang terakhir itu artefak. Sedangkan menurut sebentar dulu, Ibu cek dulu.
Koetjaningrat. Nah, menurut beliau mengungkapkan ada 7 unsur yang meliputi perlengkapan atau peralatan dan mata pencarian atau ekonominya, dan sistem permusyawaratan, bahasa lisan dan tulisan, kesenian, sistem religius atau sistem kepercayaan. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan suku bangsa, yang dimana suku dan bangsa di sini itu terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Nah, bahkan di BPS, menurut BPS di situ tahun 2010 itu mereka mengetahui suku bangsa yang terdapat di Indonesia itu ada 1.340.000. Wow, banyak sekali ya teman-teman suku bangsa di Indonesia. Nah, dengan banyaknya suku dan bangsa yang ada di Indonesia ini justru mempererat hubungan antar suatu dengan yang lain. Nah, baiklah teman-teman, poin yang keempat itu ada perbedaan pekerjaan, yang dimana pekerjaan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Jadi setiap orang itu memiliki keterampilan ataupun pekerjaan yang berbeda-beda, karena memang keterampilan mereka itu berbeda-beda, sehingga pekerjaan yang mereka jalani itu juga pun berbeda. Contohnya seperti Ibu pekerjaan sebagai guru, dan memang keterampilan Ibu di bidang ini. Dan terus juga kan ada seorang dokter, karena mereka itu menjadi dokter mungkin memang keterampilan mereka itu kan ahli di bidangnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin contoh yang lainnya juga, orang tua kalian pun misalkan dari Sinta dan Dila pun pekerjaannya orang tuanya berbeda-beda, karena mungkin orang tuanya pun mempunyai skill ataupun keterampilannya yang berbeda. Seperti itu teman-teman semua. Dan yang terakhir, poin terakhir itu adalah peran dan fungsi keberagaman budaya. Ada 4 peran dan fungsi keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada sebagai daya etnik bangsa asing, dan yang kedua itu ada mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, yang ketiga itu ada tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, yang terakhir itu ada mendorong inovasi kebudayaan yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang modal sosial, yang dimana pengertian modal sosial secara sederhana dapat dipahami sebagai kepemilikan kepercayaan dalam konteks relasi atau hubungan sosial yang memiliki hubungan dengan orang lain, belum tentu menunjukkan adanya kapital sosial. Jika dalam hubungan tersebut tidak ada kepercayaan dalam konteks modal sosial ini merupakan elemen paling penting yang ada, yang menguntungkan potensi yang menguntungkan dalam relasi sosial. Potensi yang menguntungkan di sini maksudnya adalah dapat ditukarkan dengan modal yang lain, ataupun yang lain itu menjadi tujuan pemilik kapital sosial. Untuk memenuhi lebih detailnya tentang pengertian modal sosial yang saya tadi ajarkan, kita perlu melihat dengan adanya contoh-contohnya ya. Contohnya
contoh modal sosialnya seperti kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini itu adalah berbentuk dengan modal sosial. Di sini harus dipahami dalam konteks yang hubungannya itu antar manusia. Contohnya itu seperti kepercayaan sebagai wujud modal sosial bisa terlihat ketika dapat dikonferensi menjadi modal sosial. Misalnya tuh seperti kita itu pengen membeli masker, akan tetapi kita tidak punya uang. Nah, teman-teman di sini pasti meminjam kepada tetangganya ya, meminjam pasti kepada tetangganya untuk meminjam uang untuk membeli masker. Nah, kepercayaan di sini itu menentukan apakah Anda bisa beli masker itu, ataupun gini, kepercayaan di sini itu menentukan apakah pada akhirnya kamu bisa membeli masker atau tidak, karena di sini membutuhkan kepercayaan, karena tetangga kalian juga membutuhkan kepercayaan. Si ini bayar enggak gitu, pasti berpikir seperti itu kan. Oke, baiklah, Ibu cukupkan untuk materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengisi absen yang ada di grup WhatsApp-nya ya teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan juga, dan tetap semangat untuk sekolah online. Jangan lupa isi kuota juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.